Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kita. Sehingga saat ini kembali kita boleh ada di dalam berkat Tuhan. Dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya ibadah yang kita lakukan mengandung janji. Di dalamnya Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya dalam keberadaan kehidupan kita. Oleh sebab itu persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, sehingga kami percaya ada jamahan Tuhan bagi semua kita yang mengikuti ibadah online saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang besar. Terpuji Engkau, mulia, Engkau luar biasa, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya kasih-Mu, hanya kemurahan-Mu, kami ada Tuhan. Kami berseru, kami berserah, kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau. Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk keberadaan kami sampai pada saat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini, inilah keberadaan kami umat-umat Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kami mau berbuat bakti kepada Engkau Tuhan, di mana kami akan memuji, mengagungkan, menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang bertata penuh atas hidup kami, Engkau yang bertata atas pujian kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami, baik kami di tempat ini pun, baik jemaat Tuhan di rumah mereka atau dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah online ini, dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Ada pembaharuan yang Tuhan boleh kerjakan bagi umat-umat Tuhan. Iman mereka semakin diteguhkan oleh Tuhan, pengharapan mereka semakin kokoh di dalam Tuhan, dan mereka semakin tegar menghadapi segala situasi apapun yang mereka hadapi saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan untuk ibadah kami saat ini. Awal pertengahan sampai pada akhirnya, Engkau Allah Roh Kudus yang berkuasa, yang mengambil alih semuanya ya Tuhan. Bahkan semua kami dalam urapan Allah Roh Kudus, bahkan semua jemaat Tuhan diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami percaya apapun yang kami lakukan, semuanya menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Pujian penyembahan kami, bahkan firman Tuhan yang akan dinyatakan sebentar oleh hamba-Mu, disampaikan oleh hamba-Mu, diurapi oleh Engkau ya Tuhan. Menjadi kekuatan, pegangan, fondasi yang kuat untuk setiap kami yang mendengar, umat-umat Tuhan yang terus dibangun oleh karena firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kami. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan kuat kuasa Tuhan, sehingga kami percaya semua kami diberkati oleh Engkau. Kami akan memulaikan ibadah kami saat ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada kemenangan hari ini. Mari semua jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah dan kita semua, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Yes. Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Amin. Namanya Tuhan. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kesembuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama. Oh haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala
kita datang menyembah Tuhan. Seperti pujian tadi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa Allah sanggup melakukan segala sesuatu buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sanggup Tuhan, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan percaya nyanyikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Engkau yang sanggup Tuhan. Haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri semua dengan iman, katakan Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup, Tuhan, yang tiada mustahil. Yesus sanggup, Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Dia sanggup melakukan segala apapun yang Bapak Ibu Saudara saat ini perlukan, yang kita rindukan. Yesus Tuhanku, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dengan rindu katakan, Dia sanggup. Yesus
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Engkau sanggup Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan, dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami Yesus. Sebab Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib kuasa-Mu yang pernah berubah. Kami tinggikan Tuhan, segala nama kami muliakan Engkau Yesus, Allah yang berkuasa. Haleluya, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bangga bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan, dan kami bersyukur, kami puji nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang hebat. Haleluya. Dengan iman kami nyatakan, Yesus Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu hal yang tidak mungkin bagi manusia, Engkau mungkin bisa kerjakan Tuhan. Kami percaya sungguh
Allah yang sama, yang tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Allah yang dulu bisa buat mujizat yang begitu luar biasa, maka sekarang juga Engkau masih bisa bekerja dan Engkau akan selalu bekerja buat setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang diberkati Tuhan luar biasa ini. Seberapapun yang kami saat ini menyembah dan memuji Engkau di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya kami mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa berbicara isi hati-Mu Tuhan melalui dia Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat, berikan marifat yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan merupakan perkataan yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menjadi murid hari ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara sekalian, siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita akan lanjutkan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Kita sedang melihat ke dalam Mazmur 88, dan saya ingatkan sebentar bahwa Mazmur 88 adalah satu Mazmur yang sepertinya di dalamnya tuh nggak ada pengharapan. Ini Mazmur yang sangat gelap saudara ya. Cuma ada kegelapan, 3 kali disinggung tentang pemazmur sedang berada dalam kegelapan. Dan mazmur itu pun ditutup dengan seperti sebuah doa. Mazmur adalah doa. Tapi doa itu kemudian ditutup dengan berkata begini, kegelapan adalah temanku. Harusnya kan amin, Tuhan pasti tolong aku dan seterusnya. Yang positif ditutup harusnya. Tapi kita lihat ini mazmur lain. Kegelapan adalah temanku. Amin. Selesai. Itu sampai 3 kali diulang saudara. Jadi mazmur lain masih ada ucapan syukur di dalamnya, ada pengharapan di dalamnya, tapi Mazmur 88 ini betul-betul nggak ada harapan. Nah cuma persoalannya kan kita sudah bertanya, kenapa toh mazmur yang buram ini masih ditaruh juga, terdapat juga di dalam Alkitab. Roh Kudus membiarkan untuk orang yang menuliskannya diilhami. Ya ini pengalaman dibiarkan masuk saudara. Menjadi mazmur dalam kitab Mazmur yang sangat terkenal dibaca oleh ratusan ribu orang sampai sekarang ini. Mengapa Tuhan biarkan mazmur ini dalam Alkitab? Kita sudah melihat ada 4 hal yang kita dapat pelajari dari mazmur ini. 2 kita sudah pelajari ya pada minggu lalu. Yaitu kalau saya ulangi bahwa mazmur ini mau mengajar kita satu, bahwa kegelapan itu dapat tinggal cukup lama dalam kehidupan orang Kristen. Saya sudah uraikan. Yang kedua, bahwa tidak ada tempat yang lebih baik untuk belajar tentang kasih karunia Allah itu, yaitu melalui masa gelap dalam hidup kita. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan nomor 3 dan nomor 4. Mari Bapak Ibu konsentrasi dan perhatikan apa yang firman Allah mau sampaikan. Yang ketiga adalah bahwa masa gelap adalah tempat yang terbaik untuk menjadikan kita orang Kristen yang bukan ecek-ecek. Sekali lagi, kegelapan diizinkan oleh Tuhan menimpa kita, sebab itulah tempat yang terbaik untuk menjadikan kita orang Kristen yang hebat, orang Kristen yang besar, orang Kristen yang punya pengaruh, orang Kristen yang dahsyat, saudara. Nah kita tahu bahwa benar di satu sisi pemazmur pasal 88 ini dia tidak ngomong benar, ya kan? Dia bicara banyak hal yang seharusnya dia tidak boleh sampaikan. Jangan dibicarakan. Sebab kita melihat dia sedikit sarkastik sama Tuhan. Dia melecehkan Tuhan, dia rodok-rodok nantang-nantang Tuhan, menghina Allah sedikit mungkin seperti itu di dalam mazmurnya, di dalam doanya. Tetapi ada banyak hal yang memang kita lihat seharusnya dia tidak katakan itu. Tapi perhatikan bahwa biar bagaimanapun, walaupun dalam mazmur ini yang berbentuk doa, ada banyak hal yang mungkin kurang patut barangkali diucapkan kepada Allah, tapi biar bagaimanapun ini tetap sebuah doa yang ditujukan kepada Allah. Itu yang saya mau saudara kasih garis bawah. Ya.
Ini sebuah doa yang biar bagaimanapun, walaupun penuh atau ya ada kritikan di dalamnya, tapi tetap ditujukan kepada Allah juga. Ya, kita ingat kisah Ayub kalau begitu, saudara. Mari kita melihat kitab Ayub. Ya. Sebab kisah Ayub ini mirip-mirip sama dengan apa yang dialami oleh pemazmur Mazmur 88 ini. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat kisah atau kitab Ayub, ya, tidak perlu kita baca, tetapi kita tahu kisahnya bahwa pada satu saat, saudara, anak-anak Tuhan kumpul semua di hadirat Allah di surga. Setan juga melok-melok masuk menghadap Tuhan, ya, menghadap hadirat Allah. Dan Allah bilang begini sama si iblis, apakah engkau melihat, hei iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tuhan memuji Ayub ini. Enggak ada yang seperti dia di seluruh bumi, luar biasa. Di hadapan setan dan di forum surgawi, Allah memuji Ayub. Enggak ada yang seperti dia di seluruh bumi. Cuma dasar setan, saudara. Setan juga enggak mau kalah. Dia balik ngomong sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, apakah si Ayub itu melayani engkau, menyembah engkau, berbuat baik, itu apa percuma? Apa dengan cuma-cuma si Ayub jadi orang rohani? Apa dengan cuma-cuma Ayub itu setiap mengiring engkau, setiap takwa kepadamu? Betul tah Ayub itu sungguh-sungguh mengasihi Allah? Betul enggak Ayub itu betul-betul mau melayani Allah? Jadi begini, dengan kata lain, apa yang si iblis mau katakan kepada Tuhan adalah bahwa hubungan yang Ayub kembangkan dengan Tuhannya, relationship yang Ayub kembangkan kepada Tuhannya itu adalah satu relationship yang bersifat bersifat kayak orang dagang gitu. Ya, bersifat transaksional. Ya, bersifat jual beli. Apa maksudnya? Setan dengan kata lain mau bilang begini sama Tuhan, oke Tuhan, Ayub melakukan A, B, C, karena engkau juga sudah melakukan A, B, C untuk dia. Ayub berdoa dan memberikan korban persembahan kepadamu. Ayub menyembah engkau, Ayub melakukan hukum-hukum-mu Tuhan. Ayub hidup saleh. Ya, itu kenapa? Ada alasannya Ayub bikin begitu. Itu menurut setan, ini pandangan setan. Saudara. Itu dikarenakan engkau menjawab doa-doanya. Engkau gara-garanya memberkati dia terus. Engkau memberikan dia damai. Engkau berkati keluarganya. Ya, engkau memberkati harta bendanya. Ya, engkau memberkati dia dengan luar biasa. Engkau seperti pagar, kata setan. Setan mengakui bahwa Allah memagari Ayub. Memagari kekayaannya, memagari keluarganya, memagari seluruh kehidupannya. Engkau melindungi dia seperti pagar Tuhan. Tapi tahu nggak Tuhan? Menurut saya, Ayub tuh ngiring engkau bukan karena engkau memang patut disembah. Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan. Ia sebenarnya lebih mengasihi dirinya sendiri. Engkau tuh cuma dimanfaatkan oleh Ayub. Saudara, ini betul. Seperti itulah kira-kira yang merupakan argumentasi iblis kepada Tuhan. Ayub mau takwa begini kepada Tuhan karena dia mau cari untung. Karena dia merasa ada keuntungan mengiring engkau. Ada keuntungan, engkau jadi pagarnya, engkau memberkati keluarganya, engkau memberkati kakaknya, dia orang ngetop. Jadi sekarang Tuhan, nah ini, setan suka kasih usul. Saudara. Jadi sekarang Tuhan, ambil semua itu daripada dia. Ambil semua itu dan biarkan sekarang si Ayub mengalami kegelapan. Dan kegelapan bukan cuma di luar gelap, tapi terus sampai ke dalam batinnya dia harus merasa gelap. Kita kepingin lihat. Kalau menurut saya dia akan mengutuk engkau. Ya. Ayub akan mengutuk engkau Tuhan. Sebab dia ngiring engkau ujung-ujungnya duit. Dia ngiring engkau ujung-ujungnya berkat. Pada dasarnya dia tidak mengasihi engkau apa adanya. Karena engkau Tuhan Allah yang besar yang patut disembah.
pada dasarnya Ayub itu mengasihi dirinya sendiri dan dia cuma memanfaatkan engkau. Jangan lupa ya, ini bukan pandangan, ini pandangan setan yang dicatat dalam kitab Ayub. Nah, gimana kira-kira? Pasti kita semua pernah mengalami, saudara, dimanfaatkan orang. Gimana rasanya? Dimanfaatkan orang dalam hidup kita. Pernah saudara mengalami bagaimana orang ini kok gitu perhatian sama saya ya? Orang ini kok gitu, kelihatannya begitu suka sama saya. Ngintil kayak perangko, kemana saya pergi dia ikut. Dia sering memuja saya atau menyukai saya. Dia selalu mau dekat kepada saya. Dia muji-muji saya. Wah, luar biasa ya orang ini ya. Tapi belakangan saudara baru tahu, ini orang begini ada maunya. Karena dia tahu saudara punya teman atau saudara punya koneksi yang bisa yang orang-orang pangkat tertentu yang ada hubungan dengan saudara, yang bisa kasih kerjaan gitu. Jadi saudara, si A ini bangun hubungan dengan saudara, sebab dia kepingin saudara, melalui saudara, dia dapat dikenalkan dengan si B, yang bisa kasih kerjaan sama dia, bisa buka pintu sama dia. Wah kalau kita tahu kayak gini, kurang ajar orang ini. Kan begitu kita. Kan kita jadi kesel. Aku kira engkau suka sama aku, tapi engkau cuma memanfaatkan aku. Tujuanmu memuji dan mau dekat aku bukan karena aku, tapi karena orang lain. Yang kebetulan aku kenal, supaya aku cuma jadi batu loncatan aja. Orang ini memanfaatkan, bagaimana rasanya saudara? Saudara kan kecewa berat. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Tuhan? Dan jangan lupa, setiap kejadian, setiap kisah yang tercatat dalam Alkitab itu ditulis bukan mau iseng-iseng. Ditulis untuk jadi pelajaran buat kita. Dan kitab Ayub itu ditulis untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Si penulis kitab Ayub ini mau ingatkan kita bahwa setan melihat umat Tuhan, melihat orang percaya, melihat orang yang ngiring Tuhan, itu ada maunya. Ya, itu ada udang di balik batunya. Setan melihat kita seperti itu. Itu pandangan setan terhadap kita orang percaya. Setan berkata, apa betul lo mau ngiring Tuhan tanpa ada udang di balik batunya? Apa betul murni pengiringanmu? Betul-betul. Ya. Masa? Aku gak percaya. Aku gak percaya tuh. Dan memang sih saudara, kalau kita mau jujur ya. Kalau saya dan saudara mau jujur, sampai tingkat tertentu, kita memang gak 100%, tapi sampai tingkat tertentu memang kita ngiring Tuhan, kita kepingin dapat sesuatu dong dari Tuhan. Ya, jujur aja saudara. Ya, sampai tingkat tertentu kalau kita mau jujur, kita memang seperti apa yang dikatakan setan, saudara. Kita kan datang kepada Tuhan, kita punya problem, ya kita datang sama Tuhan. Kita punya kebutuhan, ya kita datang sama Tuhan. Ya, kita untung banget punya Tuhan. Ya, kita mau menginginkan sesuatu, ya kita datang sama Tuhan. Dan memang kalau kita mau jujur dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita kadang, saudara, cuma egoistik. Kita cuma mikirin, apa keuntungan saya yang saya bisa dapatkan kalau aku menjadi pengikut Kristus. Dan waktu satu saat kita menemukan bahwa, loh, kok kayak begini mengiring Tuhan? Kenapa doaku belum dijawab, malah aku sekarang mengalami hal-hal yang belum pernah aku perhitungkan. Dulu kata orang mengiring engkau, mengiring Tuhan itu akan luar biasa diberkati begini. Ya. Nah waktu kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita pohonkan, kita jadi marah saudara. Kita jadi jengkel, kita jadi mutung. Dan kita protes, kita kadang-kadang berkata-kata sarkastik, kasar kepada Tuhan. Tapi mari kita perhatikan ini Bapak Ibu. Tekanan yang dialami oleh Ayub, saya sudah katakan tadi, ada banyak kesamaan dengan apa yang dialami oleh si pemazmur pasal 88 ini. Ayub juga mengucapkan kata-kata yang gak benar sama Tuhan. Ya sebenarnya waktu pencobaan itu datang, semuanya habis. Ayub masih bisa mengucap syukur, memuji Tuhan. Tapi waktu dia sakit gak sembuh-sembuh. Saudara. Lama, gak tahu berapa bulan.
Kita nggak tahu berapa lama kitab Ayub ini berlangsung. Berapa lama surah Ayub dalam kondisi seperti itu. Cukup lama. Sampai Ayub akhirnya mulai, kok begini ya? Akhirnya Ayub mengucapkan kata-kata yang nggak benar tentang Tuhan. Dia menganggap diri lebih benar dari Allah. Ada ayatnya, saudara. Dia menganggap diri lebih benar daripada Allah. Cuma begini, kita langsung saja fast forward. Kalau kita lihat ujung daripada kitab Ayub, pada akhirnya Tuhan berkata bahwa Ayub berkata benar tentang aku. Jadi begini, saudara. 3 teman-teman Ayub yang tadinya mau besuk Ayub, mau kasih kata-kata penghiburan kepada Ayub, tapi malah mengasih kata-kata yang apa ya? Yang teologianya tentang Allah itu nggak benar. Salah. Dan pada akhir kitab Ayub, Allah bilang kepada 3 teman Ayub, kalau kamu tidak minta Ayub berdoa untukmu, aku akan menghukum kamu. Sebab kamu sudah berkata-kata yang salah tentang aku. Dan Ayub sudah berkata kata-kata yang benar tentang aku. Wah, luar biasa, saudara. Kalian harus datang kepada Ayub, minta dia mendoakanmu. Kalau tidak, aku akan menghukum kamu. Sebab Ayub sudah berkata benar tentang aku. Dan kamu, enggak. Kamu tidak berkata benar. Jadi kita berpikir, mengapa setelah Ayub kok mengucapkan kata-kata yang ya kita sudah lihat tadi ya sudah bisa periksa sendiri, ada kata-kata yang enggak bagus tentang Tuhan. Tapi Tuhan malah membela Ayub di depan 3 temannya. Kenapa? Saya pikir jawabannya adalah begini, saudara. Ayub memang sempat kritikal barangkali sama Allah. Ayub sempat marah dan mengeluh. Bahkan dia mengutuk hari jadinya, hari kelahirannya. Tetapi biar bagaimanapun, perhatikan ini. Di dalam kemarahannya, di dalam keluhannya, dia lakukan itu kepada Tuhan. Dan dia toh tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak murtad dari Tuhan. Walaupun ada banyak tanda tanya yang menghantui dirinya, memberikan tanda tanya besar kepada Allah, sampai dia mengucapkan kata-kata yang salah tentang Allah, sampai dia mengatakan hal yang lebih benar, saya lebih benar daripada Tuhan. Wah. Kalau Ayub mau berkata mungkin seperti ini, saudara. Aku memang sedikit kritis samamu Tuhan. Aku marah. Sebab aku gak ngerti pemikiranmu Tuhan. Aku hidup di bumi ini, aku tidak mengerti apa yang terjadi di surga. Tetapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Doanya dia tetap naikkan kepada Tuhan. Ya kan? Dia tetap tinggal di tempat itu, dia tidak beranjak walaupun hatinya mungkin sempat pahit, hatinya sempat tidak mengerti dan mungkin marah saudara kepada Tuhan. Dan karena sikap Ayub seperti ini, anggapan si iblis bahwa anak Tuhan tuh iring Tuhan gara-gara cuma mau cari untung dari Tuhan, dipatahkan. Tidak benar. Artinya, iblis dikalahkan. Iblis dipukul mundur. Jadi kita lihat Ayub dan penulis Mazmur pasal 88, walaupun doa mereka itu banyak kekurangan karena ketidakpengertian mereka juga. Di dalam doanya agak marah dan tidak beriman. Tetapi begitu-gitu, saudara, gitu-gitu juga mereka toh tetap berdoa kepada Allah. Mereka tidak menggantikan doa mereka kepada yang lain. Mereka tetap berdoa kepada Allah walaupun mereka kasih tanda tanya besar tentang Allah. Tapi mereka tetap berdoa kepada Allah. Walaupun Mazmur pasal 88 berdoa, menutup doanya dengan berkata, kegelapan adalah temanku. Tapi dia ngomong gini, dia ngomong kepada Tuhan. Ya, perhatiannya ya tetap tertuju kepada Tuhan, dia tetap ngomong sama Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi, ya sedikit banyak dia tetap berimanlah sama Tuhan. Walaupun
ya goncang juga sempat imannya. Dia tidak murtad, saudara. Dia tidak mengutuk Allah seperti yang diperkirakan oleh setan. Ya, si Ayub sempat mengutuk hari lahirnya. Tapi dia tidak secara frontal mengutuk dan menolak Allah. Enggak. Kalau begitu mari kita belajar. Kalau saudara dan saya mungkin sedang mengalami kegelapan dalam hidup ini, dan saudara tidak merasakan kehadiran Allah di sana. Dan saudara mati-matian, saudara terus mati-matian, saudara tetap berpegang kepada Tuhan. Dan saudara mungkin berkata dan berdoa, Tuhan Engkau adalah Tuhan dan aku bukan Tuhan. Aku banyak tidak mengerti jalan-jalanmu. Aku gak mengerti ini semua apa yang terjadi. Tapi aku akan tetap ke gereja. Aku akan tetap berdoa. Aku akan tetap menyembahmu. Ya, aku akan tetap melakukan tugas-tugasku dan pelayananku. Dan saudara, sikap seperti itu Allah mengerti, dan saudara itu akan menjadikan kita seseorang yang seorang yang kuat, seorang yang setan salah tentang kita. Sebab menurut setan setiap anak Tuhan tuh ngiring Tuhan ada maunya. Tapi ternyata tidak benar 100% dengan Ayub. Setan akan malu, iya salah aku ya. Walaupun dia gak mau ngaku salah. Iya kan? Setan kan gitu. Jadi saudara, kita akan menjadi orang yang luar biasa kalau begitu. Kita diubah lewat keadaan yang gelap itu, menjadi seorang yang mempunyai daya tahan. Menjadi seorang yang kuat, yang stabil. Menjadi seorang yang teguh, menjadi seorang yang besar di dalam dia. Di tempat yang gelap ini, kalau saudara membuang saudara sikap yang cuma hanya mencari keuntungan sendiri, dan kemudian sebagai ganti saudara tetap menyerah kepada Tuhan. Tetap setia biar bagaimanapun. Walaupun mungkin agak tersiok-siok saudara, tapi saudara tetap bersangkut paut kepada Tuhan. Menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan saudara sesuatu yang luar biasa. Saudara akan menjadi seorang anak Tuhan yang mempunyai daya tahan, yang stabil, yang teguh. Seorang yang besar yang Tuhan mau pakai. Jadi sepertinya pada saat yang buruk, pada saat yang gelap, pada saat kegelapan menimpa kita, maka Tuhan mau melihat apakah kita tetap konsisten enggak? Apakah kita mengiring Dia? Hanya waktu kita diberkati toh? Ya, apakah pengiringan kita tetap konsisten kepada Tuhan? Apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku tetap akan mengasihi Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah walaupun pada saat ini aku tidak mengerti. Aku tidak bahkan menerima apapun. Ada tanda yang besar tentang Engkau Tuhan. Tapi aku tetap trust. Kalau aku berdoa, ya tetap kepadamu juga. Walaupun ada banyak tanda tanya yang aku naikkan. Nah itu yang ketiga. Bahwa saudara kita dapat menjadi seorang yang kuat dan besar. Justru di tempat kegelapan. Iman kita tidak luntur. Memang diuji. Tapi kita tidak mau ganti dengan yang lain. Itu yang ketiga. Kita tidak dapat dikalahkan oleh ujian apapun. Yang keempat adalah saudara bahwa di dalam kegelapan itu kita nggak sendiri pada dasarnya. Di dalam kegelapan, perasaan kita merasa kita sendiri. Perasaan kita berkata, Engkau sudah buang aku. Perasaan kita. Tapi kita akan lihat nanti. Tidak, bukan demikian saudara. Ya. Jadi kita lihat lagi, Mazmur 88 ini percaya bahwa kegelapan yang dialaminya itu bersifat subjektif. Artinya bersifat personal. Dia percaya bahwa kegelapan yang dialaminya itu bersifat permanen. Ya, permanen, ini akan seterus-menerusnya. Ini akan terus-menerus dalam hidupku. Dan perhatikan, dia tidak cuma berkata, ya aku cuma merasa engkau tidak hadir. Merasa engkau tidak hadir, tapi dia bilang engkau memang tidak hadir kok. Engkau nol, enggak ada.
Dan dia katakan bahwa kegelapan ini bukan kegelapan yang temporal, tapi ini permanen. Dan kayaknya cuma aku yang ngalamin ini. Wah, begitu perasaan dia. Jadi dengan perkataan lain, penulis Mazmur 88 ini percaya bahwa kegelapan yang dialaminya ini absolut. Bersifat mutlak dan bersifat personal. Absolut, personal, cuma aku yang ngalamin sudah. Kita tahu anggapan ini enggak benar. Kita tahu bahwa anggapan si pemazmur ini salah. Kita tahu bahwa penderitaan yang dialaminya tidak permanen. Tidak selama-lamanya gitu. Bahwa penderitaan yang dialaminya itu bersifat temporal. Bersifat sementara. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan ada di sana walaupun dia tidak dapat merasakan, tidak punya feeling untuk merasakan kehadirannya memang. Tapi Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan ada beserta dengan dia, saudara. Ya, Tuhan Anda mau menguji keberadaannya. Anggapan ini salah, saudara. Penderitaan yang dialaminya pun tidak permanen, tidak selamanya. Nah kita bertanya, dari mana kita tahu ini? Dari mana kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia? Dari mana kita tahu bahwa penderitaannya tidak selamanya? Dari mana? Kalau saudara baca pasal 1, dari ayat 1, penulis Mazmur ini kasih namanya di situ. Tidak semua Mazmur ada nama memang. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu yang nulis ini siapa. Tapi di Mazmur ini, kalau saudara lihat di ayat pertama itu, penulis Mazmur 88 adalah seorang yang bernama Heman. Wah, saudara langsung tahu siapa ini, orang terkenal, saudara. Heman. Bukan Haman ya. Haman lain. Kalau Haman tuh tokoh jahat di kitab Ester. Ini lain. Ini Heman. Dan mengenai Heman, saudara, Alkitab banyak catat loh. Bukan cuma di sini aja. Memang pas di sini dia tulis tentang keadaan dia yang stres, yang merasa, aduh aku dalam kegelapan. 3 kali dia sebutkan itu. Sepertinya Tuhan sudah tidak memperdulikan aku lagi. Dia tutup Mazmurnya dengan berkata, kegelapan adalah menjadi temanku. Dan itu bersifat personal dan permanen. Tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah saudara, coba kita lihat 1 Tawarikh 6 ayat 33. Tidak perlu dibaca, saudara bisa baca saja sendiri. 1 Tawarikh 6 ayat 33 di sana kita tahu siapa Heman. Heman ini ternyata seorang penyanyi. Penyanyi pada zaman Daud. Penyanyi yang ditunjuk khusus oleh Daud sebagai salah satu dari 3 pemimpin nyanyian yang dinyanyikan untuk memuliakan Allah di dalam Ka'bah. Dan bukan cuma itu aja. Selain dia salah satu dari 3 orang pemimpin paduan suara, cuma paduan suaranya unik. Yang paduan suaranya itu sebagian besar adalah anak-anaknya sendiri. Dia punya banyak anak. Dan Alkitab juga katakan Heman ini seorang pelihat. Apa tuh pelihat? Tukang lihat. Artinya dia punya karunia kenabian. Ya, dia melihat pewahyuan daripada Allah. Dia pelihat bagi Raja Daud. Dan Alkitab katakan 1 Tawarikh 6 ayat 33, Tuhan menghormati dia, garis bawah itu. Tuhan menghormati Heman dengan memberikan dia 14 anak laki-laki dan 3 anak wanita. Oh. Sama seperti Ayub. Di 1 Tawarikh 25 kalau mau lebih jelas lagi, 1 Tawarikh pasal 25 ayat 5, di sini kita tahu bahwa bersama dengan anak-anaknya, ya, apa juga termasuk ketiga anak perempuannya, tapi 14 anak lakinya mungkin juga termasuk 3 anak perempuannya itu, mereka tuh pemain musik, mereka memimpin musik. Heman mensupervisi anak-anaknya untuk bermain musik, ya, sebagai pelayanan di dalam Ka'bah Allah. Bahkan kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 4 ayat 31, pengaruh Heman itu masih terus sampai ke zaman Salomo. Ya, jadi di zaman Daud dia sudah mempunyai pengaruh yang besar, dia pelihat daripada Daud, dia pemimpin puji-pujian dalam tabernakel Daud, dan sampai ke zaman Salomo 1 Raja-Raja 4 ayat 31 katakan, dia masih melayani
Sebab dikatakan Heman itu diberi hikmat. Bahkan hikmatnya hampir sejajar dengan Salomo. Tidak bisa dibandingkan dengan Salomo, tapi dia mungkin satu tingkat di bawah Salomo. Salomo kita tahu seorang yang sangat berhikmat, gak ada yang bisa ngalahin. Di bawah Salomo 1-2 tingkat itu Heman. Wow, buat saya ini sesuatu pewahyuan yang baru. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, siapa Heman yang tulis Mazmur 88? Mazmur yang penuh dengan kegelapan, Mazmur yang seperti tidak ada pengharapan, Mazmur yang tadinya menyalahkan Tuhan, Mazmur yang mengkritisi Tuhan, Tuhan di mana engkau? Ya, Tuhan, engkau tidak peduli, aku sendirian di sini. Aku tidak punya teman yang lain, temanku hanyalah kegelapan. Apa betul? Pandangan dia ini subjektif banget. Enggak, bukan demikian. Sekarang kita bisa tahu siapa Heman. Bagaimana akhir kehidupannya. Heman adalah seorang Lewi. Dia seorang pelihat, seorang nabi, penulis lagu, pemain musik. Dan dia seorang ayah yang saleh yang mempunyai 14 anak laki, 3 anak perempuan yang anak-anaknya itu dilatih dalam bermusik jadi pelayanan di Ka'bah. Wow. Dan pengaruh Heman terus sampai ke zaman Raja Salomo. Dia seorang yang berhikmat 2 tingkat mungkin di bawah Salomo. Berhikmat dia itu. Kalau kita lihat Mazmur 88, dia orang stres. Dia stres berat di situ. Tapi bagaimana kita dapat baca bahwa sekarang kok dia berubah? Pengaruhnya besar, dia orang yang sangat berpengaruh di zaman Daud dan di zaman Salomo. Dia pelihat Daud, dia juga mungkin dengan hikmat-hikmatnya memberikan pengaruh kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi di zaman Salomo. Jadi begini Bapak Ibu, penderitaan dan kegelapan yang dialami oleh Heman itu tidak permanen. Tapi temporal, dan Tuhan bukannya tidak ada, perasaan dia memang tidak ada. Tapi Tuhan ada di sana bersama dengan Heman, walaupun dia tidak merasakannya. Dan dengan Tuhan mengizinkan penderitaan dan kegelapan menimpa Heman, Heman menjadi orang yang luar biasa. Heman menjadi sesuatu yang mungkin belum pernah dia pikirkan. Dia menjadi pelihat, ya daripada Daud dia mempunyai pengaruh sampai zaman Raja Salomo. Dia memimpin musik yang 14 anggotanya adalah anak-anaknya sendiri. Ini luar biasa saudara. Bagaimana orang stres bisa jadi kayak begini? Kalau bukan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi anggapan yang dia tulis di Mazmur 88 itu sangat subjektif. Itu anggapan yang gak betul. Heman menjadi seorang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Dan saya mau kasih garis bawah, Tuhannya Heman adalah juga Tuhannya saya dan saudara pada pagi hari ini. Dia hadir di tengah pergumulan kita. Dia hadir di tengah kegelapan saudara. Dia hadir di tengah perasaan saudara mungkin merasa sendirian, siapa yang mau tolong saya. Walaupun mungkin sudah merasakan, aduh kok Tuhan rasanya jauh ya. Aku tidak dapat merasakan, aku seperti sendiri dan aku menanggung kesakitan ini sendiri. Suamiku tidak mengerti, banyak orang tidak mengerti, aku bergumul sendiri. Dan kadang-kadang kita jadi begitu subjektif. Dan kita menempatkan diri sama seperti Ayub dan Heman. Cuma saya mau bawa saudara kepada ayat yang terakhir. Kita lihat satu kejadian yang lain. Di Matius 27. Ayat 45 dan 46. Kita baca ini. Matius 27, ayat 45 dan 46. Perhatikan orang ini saudara. Mulai dari jam 12, kegelapan, garis bawah itu. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa orang ini? Yesus. Heman tadi dalam Mazmurnya merasa dialah satu-satunya orang yang mengalami kegelapan absolut. Mutlak, cuma dia aja. Dia tutup Mazmurnya pasal 88 dengan tidak harapan. Temanku adalah kegelapan. Tapi itu enggak benar, sebab kita tahu, saudara, beberapa ratus tahun kemudian Yesus di atas kayu salib berkata, ada kegelapan yang menudungi Kalvari selama beberapa jam. Kegelapan dosa. Kegelapan yang betul-betul gelap terhadap anak Allah. Teman-teman Yesus, murid-muridnya mana? Enggak ada. Kabur semua.
Siapa yang mengiring Yesus sampai salib? Cuma wanita-wanita yang juga cuma lihat dari jauh sebab takut. Saudara. Bahkan Allah, nah ini yang paling parah, Allah Bapanya sendiri. Untuk satu saat harus meninggalkan Yesus mentah-mentah berbalik muka. Dan kegelapan terjadi menudungi Yesus sendiri. Makanya Yesus berseru Bapa. Dia tidak sebut Bapa. Eli, Eli, ya Allahku. Kenapa? Kenapa engkau tinggal? Jadi di sini saudara, Yesus orang yang paling betul-betul mengalami kegelapan absolut dan ditinggal betul-betul. Gak ada siapapun yang menemani dia. Bahkan Bapaknya sendiri meninggalkan dia. Coba saudara bayangkan. Jadi Yesuslah yang betul-betul mengalami kegelapan mutlak saat di kayu salib. Kenapa dia bisa begitu? Apa dia berdosa? Enggak. Dia dalam misi menanggung dosa saya dan saudara. Dosa kita semua. Di kayu salib Yesus betul-betul tertimpa dengan murka Allah. Heman pikir dia orang yang tertimpa oleh murka Allah. Itu cuma feelingnya dia. Tapi Yesus bukan cuma feeling. Betul-betul Yesus merasa dia ditimpa dengan murka Allah sebab dosa seisi dunia. Dosa saya dan saudara tumplek-blek saudara di atas kehidupan Yesus. Dan itu membuat bahkan Allah Bapa harus berpalingkan muka, meninggalkan Yesus. Ini belum pernah terjadi. Yesus belum pernah putus hubungan dengan Allah Bapanya. Tapi karena dosa terjadi perpisahan. Sebab dosa memang memisahkan. Jadi ini bukan cuma feeling, ini betul-betul kegelapan di dalam. Yesus merasa kegelapan di dalam dirinya. Setan mungkin sampai satu tingkatan betul. Mungkin pandangannya tentang kita, bahwa kita ada saatnya kita cuma mikirin diri kita sendiri. Kita memang orang berdosa, kita orang bersalah. Dan kita sebagai orang berdosa berlayak untuk menerima kegelapan dan ditinggal sendiri. Camkan itu saudara. Saya sebagai orang berdosa, saya layak untuk ditinggal sendirian dan menanggung semua itu sendiri di dalam kegelapan. Tapi bukankah saudara kita percaya kepada pengorbanan Yesus? Yesus sudah mengambil kegelapan itu dan menaruhkan di atas diri. Dia sudah mengambil dosa-dosa kita yang adalah kutuk itu dan menaruhkan atas dirinya. Yesus Kristus mengalami kegelapan tergelap di atas Kalvari sendirian. Sehingga tepat Mazmur 88 ayat terakhir berkata, kegelapan adalah satu-satunya temanku. Itu bukan haknya si Heman ngomong, itu cuma perasaan dia. Tapi Yesuslah yang harus bisa ngomong seperti itu. Tapi begini saudara, kegelapan adalah satu-satunya temanku. Yesus yang punya kualifikasi untuk berkata demikian. Supaya apa? Supaya kalau kita mengalami kegelapan, maka Yesus dapat menjadi teman kita di saat gelap. Soal waktu kita mengalami kegelapan, dia boleh hadir di sisi kita. Tatkala kita merasa sendiri. Dia sudah merasa sendiri, betul-betul sendirian. Dia sudah merasa betul-betul kegelapan. Supaya apa? Supaya tatkala kita merasa sendirian dan tatkala kita merasa kegelapan seorang diri, dia bisa hadir di sebelah saudara. Oleh kuasa Roh Kudusnya. Di surat Ibrani katakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu betul, saudara. Dan kalau saudara sudah bersalah, kalau saudara sudah berdosa, mari saudara mau datang kepada Tuhan. Maka Yesus mau mengambil dosa saudara. Ya, sebab hanya dosalah yang memisahkan kita daripada Tuhan. Jadi kalau kita sudah bersalah, saudara datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mau mengambil dosa kita supaya apa? Supaya kita tidak perlu mengalami kegelapan dan ditinggalkan. Kita ingat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Yesus stres berat loh di Taman Getsemani. Murid-muridnya disuruh bantu doa. Kamu berdoa ya. 1 jam aja dah. Pada molor semua. Tidur.
Dan Yesus sendirian. Dan dia berdoa begitu stres, tertekan. Kenapa saudara? Dia sedang menghadapi kematian pada esok harinya saudara. Kematian untuk siapa? Untuk keselamatan kita. Dan di Taman Getsemani dia begitu tertekan sebab Yesus bisa melihat dengan jelas bahwa ada satu saat di mana Bapa akan meninggalkan dia. Teman-temannya akan meninggalkan dan seorang diri sendiri di atas kayu salib. Dia bisa lihat dengan jelas. Makanya waktu dia lihat itu, waktu Allah Bapa seperti menawarkan minum daripada cawan sengsara itu. Dia berkeringat darah. Orang kalau sampai keringat campur darah itu stres. Saya kira kita belum pernah dilihat orang begitu stresnya sampai urat-urat darahnya pecah bercampur dengan keringat. Belum pernah. Lantas kita mau tanya, dalam keadaan seperti itu bagaimana sikap Yesus? Dalam keadaan stres, berkeringat, bercampur darah. Dan dia sampai mau bilang, Bapak kalau boleh ini lalukan daripada aku ini cawan. Tapi dia tutup dengan berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, bagaimana sikap Yesus waktu dia seorang diri sudah berhadapan dengan stressing berat dalam dirinya di Taman Getsemani. Dia lari. Yesus bisa bilang, Bapak ini enggak adil, ini bukan urusanku. Ini kan dosa mereka, aku kan hubunganmu dengan engkau bagus-bagus saja. Bagaimana sikap Yesus? Saya bersyukur bahwa Yesus tidak kabur di Taman Getsemani, saudara. Yesus terus bertahan di sana. Dia tetap di sana, saudara. Dia enggak kabur, dia terus bertahan. Dan dia menang. Dia menghadapkan dirinya besok ke kayu salib dengan tegar. Dia sudah menang di Taman Getsemani, saudara. Dia tidak meninggalkan kita di tengah kegelapan. Jadi perhatikan nih, di tengah kegelapan yang dia sendiri sedang alami di Taman Getsemani sampai berkeringat darah. Dia tidak tinggalkan kita. Dia terus di situ. Jadi mengapa kita pikir bahwa dia meninggalkan kita di dalam kegelapan yang mungkin sekarang kita rasakan sedang alami. Enggak logis, saudara. Kalau dia tetap bertahan di Taman Getsemani di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap yang dia alami. Dia tidak turun dari salib, dia katakan aku bisa panggil kalau mau berapa? 10.000 tentara malaikat untuk menghancurkan musuh-musuhku dan membebaskan aku, menurunkan aku dari kayu salib. Aku bisa lakukan. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia terus bertahan di sana. Dia bertahan untuk saya dan saudara. Saudara, apa yang membuat kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita waktu kita sedang bergumul? Dia tidak mungkin melakukan hal tersebut. Mazmur 88 ayat 11. Kalau kita ulang lagi Mazmur Heman ini, doanya yang agak sarkastik. Dia bilang begini, apakah orang mati akan bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dia kasih tanda tanya. Agak ngejek sama Tuhan. Apakah orang mati, ini aku lagi mati. Apa aku bisa lepas enggak ya? Apa aku bisa bersyukur? Pada hari ini di dalam nama Yesus saya mau berkata, iya, jawabannya positif. Iya, di dalam Yesus kita akan bangkit lagi untuk mengucap syukur kepada Allah. Sebab kita tidak pernah ditinggal sendiri. Yesus sudah sendirian bagi kita. Supaya kita dalam kesendirian kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu cuma perasaan kita. Dan kita bisa bersyukur kepadanya. Dan kita bisa beroleh kemenangan dan lihatlah bagaimana Heman dipulihkan, saudara. Dia dipakai luar biasa. Dia menjadi pemimpin pasukan musik yang sebagian besar anak-anaknya sendiri. Dia seorang pelihat, dia seorang yang punya hikmat. Wow, luar biasa, lihatlah apa yang Tuhan. Ini di perjanjian lama loh. Apalagi kita yang hidup di perjanjian baru, yang hidup di masa pasca salib Yesus. Yesus sudah naik ke salib dan menderita bagi kita, ditinggal sendiri bagi kita, dan sekarang kita mengalami dampaknya. Jangan pernah saudara merasakan bahwa saudara ditinggal. Mungkin memang Yesus dibawa naik ke perahu oleh murid-muridnya. Di tengah-tengah danau mereka ditimpa gelombang. Kelihatannya Yesus kok tidur ya. Kelihatannya. Murid-murid membangunkan dan dengan mengucapkan perkataan negatif. Tuhan, apa yang kau gak peduli kita ini mati semua? Bukan mati. Ya kadang-kadang kita kayaknya sih, Tuhan gak pernah tertidur, tapi kadang-kadang seruan kita kayaknya seperti harus membangunkan Yesus. Dan Yesus bangun berdiri. Dan dia meneduhkan angin
dan danau itu. Mari kita bangkit berdiri, saya tidak panjangkan firman Allah. Haleluya. Nyanyikan itu lagu Yesus Tuhan, mulialah namamu. Bahwa Dia sanggup. Saudara tidak berperang sendiri, perasaan saudara saja itu sendiri. Jelas Alkitab katakan, aku tidak meninggalkanmu. Mari saudara, undang Roh Kudus. Roh Kudus penolong kita. Roh Kudus yang memberikan keyakinan bahwa engkau tidak sendiri. Mari saudara yang penuh Roh Kudus boleh berlidah asing. Mari kita renungkan firman Allah. Haleluya. Nyanyikan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya. Sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oh Yesus Tuhan, Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Dia sanggup, sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Engkau sanggup Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Yang terluka, berduka, yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan lagi, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari Elohim, dimanapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing, di tengah kegelapan pergumulan apapun yang saudara sedang alami. Saya sudah belajar dari 2 hari Minggu ini bahwa Tuhan ada kok. Saudara tidak dibiarkan sendiri. Dia ada bersama dengan saudara. Mari kita minta Roh Kudus dan firman Allah betul-betul
memberikan keyakinan bahwa Tuhan itu bukan omong kosong. Firman-Nya bukan omong kosong. Seringkali kita melihat keadaan, kita sama dengan Heman dan Ayub. Kita mulai mengucapkan kata-kata negatif kepada Tuhan. Apa Engkau masih berkuasa Tuhan? Apa Engkau masih berkenan kepadaku? Mungkin iblis juga katakan Engkau sudah berdosa, Engkau bikin ini, bikin itu, makanya Tuhan membuang Engkau. Tapi mari saudara, kalau kita mau jujur, kita periksa tentang hidup kita. Apakah hidupmu, kita mau perbaiki sikap dan attitude kita kepada Tuhan. Haleluya, kita mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak mau sedikit pun goyah dan mempertanyakan Engkau. Oke lah, orang di perjanjian lama mungkin pengetahuannya belum selengkap kita. Heman dan Ayub tidak mengerti, tapi kita mengerti. Kita baca kitab Ayub, kita baca Heman, dan kita tahu bagaimana akhir kehidupannya, akhir kehidupan Ayub. Makanya saudara, mari saudara bangkitkan iman percayamu. Jangan saudara tertunduk dan membesar-besarkan kuasa kegelapan dan berkata tidak ada yang memperhatikan aku lagi, Tuhan sudah jauh, Tuhan itu nol, Tuhan itu seperti tidak berbuat apa. Saudara dalam keadaan terpuruk sebagaimana sedalam-dalamnya, saudara mari tetap memandang Tuhan dengan kekuatan terakhirmu. Minta Roh Kudus, Tuhan kuatkan kami. Aku mau menang, aku mau menang. Kalau Yesus memang berjuang seorang diri, hanya Yesus yang melakukan itu, tidak ada yang lain. Saudara tidak pernah sendiri, Yesus sendirian. Tapi dia berbuat demikian untuk kita, supaya kita yang merasa sendiri tidak perlu merasa sendiri. Dengan iman kita berkata, Tuhan ada besertaku, gadamu dan tongkatmu ada beserta dengan aku, bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Haleluya. Diperlukan ketekunan, diperlukan kepercayaan. Uralamaya rasa tarabata karabaya rasa karabata karabaya rasa karabara. Mari kita berkata positif tentang Tuhan, jangan perkataan negatif. Mari kita besarkan. Yesus sudah bangkit dan kita juga bangkit. Kita dipulihkan, kita dilawat pada waktu dan timing Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirimkan firman-Mu Tuhan ke setiap rumah tangga yang mendengarkan. Berikan telinga yang mendengar. Tidak ada satupun firman yang terjatuh di tanah hati yang berbatu. Biar firman Tuhan hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang yang bermata dua, masuk dalam kehidupan kami semua, membangkitkan iman percaya kami. Haleluya, haleluya. Kirala bayara sakara batu, kirala bayara sakara bala bayara satara batu, yara bakara bayara, urara bala bayara sakara bayara satara batara bataka, urabala bala bayara sakara bala bayara satara batu, urababa baba bayara sakara bala bayara satara bayara, yara bala bayara sakara yara sakara batakara bayara satu. Engkau Tuhan yang duduk di atas tahta. Yesus, Engkau sudah bangkit dan Engkau duduk di tempat yang maha tinggi di sorga. Haleluya. Tidak ada yang dapat mengalahkan Engkau. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada keadaan kegelapan dan tanpa pengharapan yang dapat mengalahkan Tuhan kami. Kami sangat menang di dalam Engkau yang sudah menang, Tuhan. Haleluya. Mari Elohim harus bangkitkan iman saudara. Berdoa di dalam Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Rabalaya rasantara batu. Urababaya rasantara bayara sakala bayara satu. Iriara bababaya rasakala bala bayara. Yesus, Yesus, Yesus. Panggil dia dan dia hadir. Panggil dia dan dia ada, saudara. Tidak mungkin dia meninggalkan kita. Jangan dikalahkan dengan perasaanmu. Perasaan itu menipu kita. Perasaan itu kadang-kadang disuntikkan iblis. Berkata Tuhan tidak ada, dia ada.
Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, kami bangkit berdiri. Dalam keadaan tergelap sekalipun kami tidak mau meninggalkan Engkau. Dalam keadaan terpuruk sekalipun kami tidak mau meninggalkan Engkau. Sewaktu Engkau berada dalam kegelapan, Engkau pun tidak meninggalkan kami. Engkau terus bertahan di Taman Getsemani. Engkau terus bertahan di atas kayu salib. Dan Engkau menang. Dan kami juga harus menang. Di dalam Yesus, di dalam Kristus yang menguatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Rara-rara-bala-bala-baya rasa-tara-bara-bara. Rara-bala-baya rasa-kalabaya rasa-tarabaya. Haleluya. Katakan lagi, dia sanggup, dia sanggup. Katakan, oh dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan Tuhan, menyembuhkan. Haleluya. Oh dia sanggup. Sekali lagi sidang jemaat dengan iman, matamu terpandang kepada Tuhan. Yesus sanggup. Yesus sanggup perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan mereka Tuhan, menyembuhkan, pulihkan dan sembuhkan Elohimers yang menderita, memulihkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Saudara di rumah yang sedang berperang, berhadapan dengan pergumulanmu, segelap apapun, separah apapun, jangan hilang harap saudara. Kalau Yesus tidak meninggalkan saudara, dia tetap bertahan. Dia dalam keadaan kegelapan di Taman Getsemani, keringatnya keringat darah. Dia nggak tinggalkan, dia terus di situ. Maka sekarang mari kita percaya, dia tidak mungkin tinggalkan kita pada saat kita sedang menderita. Saudara mungkin rasa sendiri, saudara tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, dalam tubuhmu. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, saudara. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang berkuasa. Mari saudara juga menyatu dengan iman kami. Percaya bahwa Tuhan ada di ruanganmu, ada di tempat tidurmu, ada di rumahmu sekarang ini. Dan dia ada dekat, dia sangat dekat, dia lebih dekat daripada apa yang saudara pikirkan. Kita kira kita sudah ditinggal Tuhan, di mana Tuhan seperti jauh. Tidak saudara, melalui Roh Kudus dia ada dekat dengan hidupmu. Dan lihatlah dia berdiri di samping tempat tidurmu. Haleluya, haleluya. Lihat dia dengan mata iman. Saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan Yehova Yireh, yang akan mengadakan, mencukupkan dan memberikan providensi yang memberikan apa yang kita perlu dan butuh. Memang kita orang perlu dan butuh Tuhan. Bukannya kita mau memanfaatkan Tuhan. Apapun yang terjadi kita, biarlah pengiringan kita murni, tapi kita juga bisa minta tolong sebab Tuhan ini baik, Tuhan ini berkemurahan. Haleluya, haleluya. Bagi saudara yang sedang sakit, apapun sakit saudara, mari dengan iman taruhkan tangan saudara di tempat di mana saudara sakit. Mari percaya bahwa Tuhan yang kita baru dengar firman-Nya sedang bekerja. Bukan tidak peduli, dia peduli. Dan kuasanya sanggup. Saya tidak mau tahu penyakit apapun, penyakit yang kata dokter itu penyakit yang bagaimana. Kita tidak mau fokus ke situ, kita fokus kepada Tuhan. Mari saudara, taruhkan tangan saudara di tempat yang sedang sakit tuh. Sakit kanker, sakit pusing, sakit kepala, sakit tulang, sakit kulit, sakit apapun. Haleluya, Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Yesus, kirimkanlah kesembuhan-Mu dalam setiap rumah tangga. Kami mengucapkan kata-kata kesembuhan. Kami berdoa dan dari sorga Tuhan, lepaskanlah kesembuhan-Mu bagi umat-Mu sekarang ini. Di pagi hari inilah pagi pemulihan buat Elohim. Di dalam nama Yesus,
Kami kutuk segala sakit penyakit. Kami kutuk segala kesusahan, kesedihan, keterpurukan. Biar ada kesembuhan, pemulihan. Cancer pulih dan disembuhkan oleh nama Yesus. Penyakit pusing, penyakit di tulang, penyakit dalam faal tubuh, di mah, di liver, di mata, di kaki, di kulit, di telinga, di pikiran, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau sakit penyakit pergi. Ramkan kuasa kesembuhanmu sekarang pun bagi umat-Mu Tuhan. Sekarang pun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari mulai mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih kami tidak sendiri. Kami tidak sendiri, Engkau ada. Engkau sudah, sedang, dan terus akan bekerja. Memulihkan, menguatkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada saudara yang mendengarkan via YouTube firman Tuhan ini dan saudara belum mengenal Yesus Kristus. Saya mau tawarkan Yesus ini saudara. Haleluya. Tuhan Yesus yang saya sembah itu berkuasa. Kalau saudara mau jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saudara sedang terpuruk mungkin sekarang ini. Tuhan yang saya sembah sanggup mengeluarkan saudara dari keterpurukanmu. Tuhan yang saya sembah sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tapi saudara harus mari melihat dan memandang dan mengakui dia sebagai Yesus Tuhan. Mari saudara, kalau saudara mau lakukan itu, angkat tangan saudara. Dan saya mau berdoa, Tuhan, hamba-Mu tidak mengerti sampai di sejauh mana ini firman Tuhan didengar di seluruh YouTube yang beredar. Tapi Tuhan lawat dan jamah. Jamah siapapun yang mendengar. Haleluya, biar mereka boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Itulah bukan Juru Selamat. Di dalam Yesus kami dijamin bahwa kami yang percaya kami masuk sorga. Tapi Engkau juga berbuat lebih lagi. Engkau sanggup Tuhan juga menjamah setiap kebutuhan kami yang lain. Tapi pertama-tama Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Juru Selamat Tuhan kami yang agung mulia. Dan sekarang Tuhan lawat dan jamah, berikan damai sejahtera, sukacita bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati worship leader, singers yang memegang mixer Tuhan, chorus board, pemain musik, alat musik, dan pemegang kamera yang akan mengedit juga Tuhan. Berkati semua ini boleh dikerjakan sebaik mungkin dan ditayangkan dengan prima. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dikuatkan, bahkan disembuhkan, kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama, sebutkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Elohimers yang percaya berkata, amin. Haleluya. Jabat tangan dong kiri kanan. Sentuh teman-temannya di sebelah, anak, suami, istri. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Yes. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.